Bayangkan, kamu sedang lelah di perjalanan, malam semakin larut, uang di dompet tinggal sedikit, dan yang kamu butuhkan hanya satu hal, tempat untuk tidur. Tapi, bagaimana jika hotel yang kamu pilih ternyata sudah lama ditinggalkan? Malam ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman menyeramkan tentang seorang backpacker yang tanpa sengaja menginap di hotel dengan tamu-tamu tak kasat mata. Jaka, seorang backpacker yang sedang melakukan perjalanan keliling Jawa. Malam itu, ia sampai di sebuah kota kecil. Stasiun sudah sepi, jalanan kosong, hanya ada lampu jalan redup dan beberapa warung kopi yang mulai tutup. Jaka berjalan sambil menenteng tas, mencari penginapan murah. Hingga ia melihat sebuah hotel tua di pinggir jalan utama. Bangunannya bergaya kolonial, catnya terkelupas, papan namanya kusam. Tapi ada satu lampu neon di depan masih menyala. Saat masuk, ia mendapati seorang resepsionis paruh baya berdiri di meja depan. Senyumnya tipis, suaranya pelan, tapi ramah. Ia memberikan kunci kamar, lantai 2. Saat melewati kamar 205, ia melihat seorang wanita berkebaya putih berjalan masuk, diam tanpa menoleh sedikit pun. Sekitar pukul 12 malam, Jaka terbangun. Ia mendengar suara langkah kaki, pelan tapi berat, berjalan di lorong. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Ada ketukan. 3 kali. Jantung Jaka berdegup kencang. Ia memberanikan diri membuka pintu. Tapi lorong itu kosong. Sunyi. Ia menutup kembali pintu, mencoba tidur. Tapi suara lain terdengar. Air mengalir dari kamar sebelah. Seperti ada orang sedang mandi. Jaka penasaran. Ia intip dari celah pintu kamar sebelah. Gelap total, kamar terkunci, tak ada cahaya, tak ada orang. Tapi suara air masih jelas terdengar. Malam itu Jaka tidak bisa tidur nyenyak. Pagi datang. Saat sarapan di lobi, ia melihat wanita berkebaya putih yang semalam duduk sendirian di pojok ruangan. Tapi ketika ia mengusap kedua matanya, kursi itu tiba-tiba kosong. Malam kedua, teror semakin jelas. Saat Jaka turun ke lobi, ia terkejut. Banyak tamu hotel. Ada pasangan muda bercakap pelan, keluarga duduk sambil makan, bahkan anak kecil berlarian sambil tertawa. Jaka tersenyum lega. Ternyata hotel ini ramai juga ya. Tuturnya. Tapi kemudian ia merasa aneh. Wajah para pengunjung sesaat berubah menjadi pucat. Mata mereka kosong, senyum mereka kaku. Dan tiba-tiba, semua tamu itu menghilang. Lobi menjadi sepi. Bau hangus menyengat. Asap tipis memenuhi ruangan. Jaka pun panik. Ia berlari ke kamar, mengunci pintu. Tapi dari balik jendela, ia melihat sesuatu. Puluhan wajah pucat menatap ke arahnya dari halaman. Menyeringai. Membisu. Malam itu, Jaka ketakutan sampai hampir gila. Pintu kamarnya terbuka sendiri. Angin dingin berhembus masuk. Resepsionis paruh baya itu berdiri di ambang pintu. Tersenyum, melambai, seolah memintanya ikut keluar. Jaka gemetar. Kakinya kaku, tubuhnya sulit digerakkan. Dari belakang resepsionis, muncul tamu-tamu hotel lain. Wajah mereka pucat, rambut gosong, kulit terbakar. Mereka mendekat perlahan. Jaka berteriak, "Jangan!
Lalu, semuanya gelap. Pagi hari, Jaka terbangun. Ia mendapati dirinya masih di kamar sendirian. Bergegas ia turun ke lobi untuk check out. Tapi, ia pun kaget. Hotel itu berubah. Kursi-kursi berdebu, kaca pecah, meja resepsionis kosong. Tidak ada resepsionis, tidak ada tamu. Ia pun keluar dari hotel dan bertanya pada warga sekitar. Saat menyebut nama hotel itu, wajah warga berlubah pucat. Mereka berkata, hotel itu sudah terbakar 15 tahun lalu. Kebakaran besar menewaskan semua tamu dan pegawainya. Sejak saat itu, bangunan itu tidak pernah dibuka lagi. Jaka menoleh ke arah hotel. Papan namanya sudah roboh, jendela kacanya hitam terbakar. Tapi dari lantai 2, ia melihat resepsionis tua itu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya perlahan. Jika suatu malam kamu mencari penginapan murah di kota asing, berhati-hatilah. Karena tidak semua hotel yang terlihat hidup benar-benar masih beroperasi. Dan tidak semua tamu adalah manusia.